salam sejahtera bagi anak kami di kelas 10. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah melaksanakan ujian hari ini yang pertama. Nah, di mana soal pada ujian itu berasal dari materi kita di bab 1, tetapi sampai peran dan fungsi dari sosiologi. Nah, dan hasilnya sudah kamu ketahui ya, karena Ibu sudah memberikan nilai kepadamu. Pada minggu ini kita melanjutkan ya, masih di bab 1, kita masuk mengenai realitas sosial sebagai objek kajian. Nah, ingat, sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Nah, masyarakat dalam hal apa? Nah, kalau sosiologi dalam hal interaksi. Interaksi berarti hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, tetapi secara etimologisnya sosiologi itu berasal dari sosios dan logos, yang artinya bercerita mengenai kawan. Nah, jadi sebenarnya ya, sosiologi itu jelas sekali objek kajiannya itu adalah masyarakat. Masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu akibat adanya interaksi, ingat ya, akibat adanya hubungan timbal balik, kadang-kadang ya bisa mengakibatkan dampak positif. Nah, misalnya saling adanya kerjasama. Tetapi, nah, apabila interaksinya tidak baik, maka akan bisa menimbulkan realitas. Nah, realitas sosial. Berbicara mengenai realitas ini sebenarnya ya, sesuatu yang terjadi di masyarakat yang dianggap tidak mungkin, tetapi mungkin. Itu realitas yang kita rasa itu hal itu tidak mungkin, tapi nyatanya mungkin. Itu realitas sosial. Nah, jadi menurut ya sosiolog ya, Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam buku mereka yang berjudul The Social Construct of Reality mengemukakan bahwa realitas adalah kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada di luar kemauan kita. Nah, karena sebab ia tidak dapat dinyahkan. Nah, jadi kita anggap tidak mungkin tetapi mungkin. Itu adalah realitas sosial. Nah, jadi realitas sosial itu meliputi masalah sosial, masalah. Nah, kamu lihat kemiskinan. Masalah sosial sesungguhnya merupakan akibat dari interaksi sosial antar individu dengan kelompok atau antar kelompok. Nah, jadi akibat dari interaksi ya bisa menimbulkan masalah sosial. Nah, dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi bersatu. Seperti yang bilang tadi ya, adanya kerjasama. Namun, interaksi juga dapat menghasilkan konflik ataupun masalah. Nah, jadi kamu lihat di buku kamu, ada seorang sosiolog juga ya, Bapak Sosiologi di Indonesia, Sojourner Sukanto, mengatakan bahwa masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, artinya di sini adalah ada sesuatu yang terjadi dan bertolak belakang dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Itu adalah masalah sosial. Nah, kamu lihat ya dalam slide ini ya, ada ya seorang anak laki-laki yang tidur hanya beralaskan kardus. Dan kalau kita lihat, dia ada di sekitar jembatan. Nah, kenapa dia tidur di situ? Nah, berarti dia tidak punya rumah. Berarti miskin. Nah, kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang sangat-sangat memprihatinkan di Indonesia. Nah, kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Nah, itu adalah kemiskinan. Ingat ya anakku ya, kemiskinan adalah salah satu contoh dari masalah sosial. Nah, ingat masalah sosial berarti ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Nah, itu masalah sosial. Nah, yang kedua, apa masalah yang kedua? Kamu lihat, peperangan. Nah, peperangan. Berbicara mengenai peperangan, nah kamu lihat, peperangan merupakan sebuah bentuk pertentangan antara kelompok atau masyarakat, termasuk negara yang umumnya diakhiri dengan akomodatif.
akomodasi. Nah, kamu lihat ya peperangan itu ya, banyak negara-negara yang masih terjadi peperangan. Misalnya antara Israel dengan Palestina. Nah, sehingga dibutuhkan akomodasi. Akomodasi adalah suatu cara bentuk penyelesaian konflik. Nah, baik melalui gencatan senjata. Gencatan senjata berarti adanya suatu masa rehat untuk bernegosiasi. Nah, itu ya, masalah yang kedua. Nah, yang ketiga adalah disorganisasi keluarga. Nah, ini adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Disorganisasi berarti perpecahan, tidak sesuai antara peran dan status. Misalnya ayah. Ayah seharusnya berperan sebagai kepala keluarga, berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi nyatanya ayah itu tidak menjalankan perannya dengan baik. Nah, itu disorganisasi keluarga. Nah, berikutnya adalah kejahatan. Nah, kejahatan sering sekali ya, ini sangat-sangat sering sekali terjadi dalam masyarakat. Dan itu sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan ketentraman masyarakat. Nah, dan masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Dan pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Nah, jadi inilah materi kita ya dalam minggu ini anak-anak ibu. Baca bukumu agar apa yang ibu sampaikan kamu bisa paham. Dan apa yang kurang jelas, kamu bisa tanyakan kepada ibu baik melalui Google Classroom, email, ataupun WhatsApp. Ingat, nah apa itu sosiologi? Semangat terus dan salam sehat.